Apakah bisa jadi UI UX design tanpa kuliah? Terus belajarnya dari mana aja? Gue akan bahas semua itu di video kali ini, so stay tune hipster. Kenalin, nama gue Andika Leonardo. Kalian bisa panggil Dika, Leo, Bang, Ngap, Kak, Mas, you name it, terserah. Gue adalah seorang CXO di salah satu startup yang bergerak di bidang event, community, dan learning. Dan gue adalah seorang sarjana S1 dari salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Dan gue mengambil jurusan teknik geofisika. Iya, teknik geofisika. Pertanyaannya, kok bisa tiba-tiba pindah ke UI UX design? Alasannya cukup simpel, karena gue suka. Sesimpel itu aja, jujur, karena emang gue suka. Tapi beneran, gue suka bidang ini. Ketertarikan gue muncul dan berawal pada tahun 2019. Jadi waktu itu gue mulai fokus ngejalanin usaha, yaitu bentuknya coffee shop di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan pada saat itu tiba-tiba teman gue ngontak gue untuk dia nanya untuk ngebuatin website untuk perusahaan dia, bentuknya company profile. Dan akhirnya gue di situ bilang nggak bisa, gue nggak punya skill kayak ngoding ataupun apapun ya untuk bikin suatu website. Gue nggak tahu daerah itu, bidang itu gue nggak paham gitu. Lalu teman gue mencoba untuk kayak nggak apa-apa, lu mau nyoba nggak gitu, dan lain-lain karena lu bisa desain. Memang pada saat itu gue bisa ngedesain gitu, dan kebetulan teman gue untuk konten-konten sosial medianya gue yang bikinin pada saat itu. Tapi it's okay. Akhirnya gue bilang yaudah gue coba gue desainin gimana. Tapi gue butuh waktu untuk cari tahu dulu ya gitu. Oh yaudah nggak apa, kabarin ya. Yang penting kabarin aja gue. Dan akhirnya gue bermodal niat dan tekad yang kuat, yang bulat. Akhirnya gue coba belajar memakai Adobe XD pada saat itu ya. Dan belajar hanya bermodal dari YouTube dan tutorial ya di YouTube dan baca-baca artikel di Medium. Dah, that's it. Sama konten-konten UI UX lah, karena gue keseringan nge-lag desain-desain aplikasi dan website ya di Instagram. Dah, that's it. Akhirnya bermodal itu gue bikin pertama kali desain website pertama gue bentuk company profile. Dan itu temen gue puas pada saat itu ya, puas banget. Entah kenapa itulah yang mendasari gue untuk belajar lebih dalam lagi ke dunia UI UX. Nah, akhirnya pada tahun 2020 gue memutuskan untuk bekerja. Karena gue ngerasa skill gue mentok nih. Dan pada saat itu gue bekerja sembari menjalani usaha, yaitu coffee shop gue yang di Cilandak itu. Nah, akhirnya gue apply dan gue masuklah ke program internship di salah satu startup ekspor-impor ternama ya di Indonesia, yang lokasinya ada di Tangerang pada saat itu. Dan di sana gue akhirnya banyak belajar tentang dunia digital, dunia teknologi, dan juga bisnis. Dan di situ lumayan membuka wawasan gue dan pandangan gue tentang bagaimana gue bisa membuat suatu produk digital sendiri. Akhirnya 4 bulan berlalu, program internship gue selesai, dan gue akhirnya mencoba untuk membuat digital agency gue sendiri pada tahun 2020. Bareng sama teman gue yang programmer, ada satu orang di tempat gue tinggal, yaitu di Bekasi. Dan tetap source belajar gue adalah dari YouTube dan baca-baca artikel. That's it. Hanya sebatas itu. In the end, gue ngerjain beberapa project website dan aplikasi, dan juga sosial media. Dan tiga hal itu yang gue akhirnya handle. Ya, along the way akhirnya gue coba untuk terus gali skill gue untuk bisa ngerjain project. Dan ya, ada beberapa yang akhirnya sangat suka dan repeat terus-terusan dengan tim gue pada saat itu. Akhirnya pada tahun 2021 gue dikontak salah satu teman baik gue yang pada saat itu dia adalah seorang COO di salah satu startup inkubasi dari Telkom pada saat itu ya.
dan startup itu bergerak di bidang music community. Dan gue diminta untuk memegang role yaitu product officer selama 5 bulan dan barengan juga ngelit tim marketing. Dan di situ jujur aja gue ngerasa gue belum mampu dan gue nggak tahu apa-apa tentang apa itu product officer. Terus ya ketemu sama developer dan lain-lain, gue nggak terlalu paham tentang hal tersebut gitu. Dia ngomongin tentang agile, scrum segala macam ya, work habit yang gue masih belum kebayang pada saat itu seperti apa gitu ya. Tapi akhirnya gue coba untuk bilang ke dia, gue sebenarnya masih belum banyak skill di bidang ini gitu, jujur. Tapi lu tetap mau give me a shot gitu, ngasih gue kesempatan. Dan teman gue bilang, ya nggak apa-apa udah, lu kita coba aja gitu. Kalau nggak pernah dicoba lu nggak akan tahu. Akhirnya udah, gue coba, kesempatannya kapan lagi ada. Gue akhirnya jadi product officer di tahun 2021 dan ngelit tim yang tidak ada. Jadi product officer saat itu posisinya gue dan di bawah gue nggak ada siapa-siapa. Jadi ya UI designernya gue, UX researchernya gue, ya semuanya gue yang berbau tentang produk, entah itu desain, entah itu riset, itu gue. Dan di situ jujur gue nggak ngerti apakah itu adalah tim yang sangat ideal atau enggak. Tapi akhirnya gue dimasukkan tim produk, yaitu yang isi cuma gue doang, dimasukkan ke dalam tim developer, tim tech-nya. Dan gue akhirnya banyak bekerja sama, berkolaborasi bareng sama developer juga. Gue akhirnya belajar banyak banget di sana tentang handover ke developer kayak gimana, terus memahami desainnya memang sesuai untuk developer, untuk bisa di slicing oleh mereka, gimana cara ngeriset komponen dan page gue, dan masih banyak lagi yang gue udah belajar bikin desain sistem. Dan di situ gue belajar banyak banget. Dan balik lagi gue belajar hanya bermodal dari YouTube, tutorial di YouTube, dan juga baca-baca konten-konten artikel di Medium dan Instagram ya, tentu pasti. Tapi di situ waktu gaji pertama muncul, waktu gaji yang pertama, akhirnya gue spend sekitar 99.000 itu untuk beli course di Udemy pada saat itu ya. Dan mungkin spend sekitar cepet juga ya untuk beberapa untuk beli buku gitu, yang menurut gue kayak gue harus baca buku deh. Tapi balik lagi ya, di situ ya gue belajar sendiri dan ya udah, belum ada mentor segala macem ya. Sampai akhirnya di tengah perjalanan gue banyak menemukan kesulitan gitu terkait dengan ngeriset produk yang harus diriset tuh gimana sih, segala macam, apa yang harus dilihat gitu. Dan akhirnya gue menemukan mentor, menemukan teman diskusi di Bekasi juga, dan juga menemukan beberapa mentor-mentor online yang waktu itu gue baru kenal sama yang namanya Instagramnya namanya Halo Designer gitu. Dan cukup menarik karena Mas Wasil Halo Designer ini adalah seorang lulusan teknik geodesi di ITB, dan ya gue ngerasa anjir nih mirip banget sama gue gitu. Dan dia sekarang jadi product designer di salah satu startup. Gue juga nggak tahu di mana, tapi itu keren, di luar negeri. Dan dia ngasih materi banyak tentang bagaimana caranya kita mengawali karir di bidang UI UX atau nggak product design. Dan gue akhirnya beli bukunya dia waktu gajian kedua gue, dan dari sana gue belajar ya, memang udah tertata rapis dan segala macam. Nah itu, lalu gue juga akhirnya masuk ke komunitas di grup-grup Facebook tentang UI UX design, product design juga di grup yang ada di LinkedIn. Gue coba aktif juga di grup Telegram. Waktu itu dibuat grupnya oleh Ko Edward dari tiket.com, dia product designer tiket.com. Gue reach out dia di Instagram dan juga di TikTok. Gue coba nge-reach dia, dan akhirnya kita bisa saling kenal tuh. Dan ya udah, memang ternyata selain belajar sendiri, paling penting itu kita punya orang-orang yang, atau lingkaran atau circle yang memang bisa membantu kita untuk belajar, lebih suportif gitu. Akhirnya kita lebih punya niat dan kita punya konsistensi gitu untuk terus belajar dan terus nge-challenge diri. Itu yang gue dapet sih akhirnya. Sampai ya tahun 2021 juga gue startup music community ini
startup music community ini akhirnya shutdown. Dan karena dia diinkubasi oleh Telkom, akhirnya gue ditarik oleh manajemen inkubatornya masuk dan jadi lead UI UX di sana, dan jadi CXO di salah satu produk yang mereka punya gitu. Dan ya, here I am. Sekarang gue akhirnya seperti sekarang. Dari seluruh perjalanan gue belajar tentang dunia UI UX, gue akhirnya punya 3 saran yang mungkin bisa gue kasih, yang kalian bisa terapin atau mungkin ya kalian pikirkan juga ya nanti gitu. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Belajar tuh bisa lewat media apapun. Belajar dari nonton tutorial di YouTube, baca-baca artikel ya kan di Medium, atau mungkin beli buku, atau yang mungkin paling lebih mudah tuh adalah ikut bootcamp. Kalian bisa ikut bootcamp juga, dan itu it's okay, udah nggak masalah. Walaupun mungkin gua secara pribadi gua nggak ikut bootcamp, tapi gue bisa bilang bootcamp tuh akan membantu juga gitu untuk kalian yang memang mau lebih komprehensif belajarnya gitu. Dan jangan membatasi diri, kalian coba terus, karena di bidang ini terbilang baru. Jadi kalian bisa coba terus dan pelajari terus, dan selalu berkembang setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Selalu ada perkembangan yang baru, dan kalian harus terus update dengan itu dan mencoba untuk lebih fokus di sana. Jadi mau kalian masih junior, kalian udah senior, atau mungkin kalian udah expert, kalian tetap terus belajar, karena perkembangan teknologi itu yang nggak bisa kita tahu dan nggak bisa kita pahamin kapan dan seperti apa di era, apalagi di era yang VUCA kayak sekarang ya gitu, yang sangat volatil, uncertainty tinggi gitu. Terus ya nggak bisa, banyak hal nggak bisa kita tebak. That's why kalian terus belajar dan update dan selalu update dan upgrade skill kalian gitu lewat media apapun tentu. Dan banyak banget kok media-media yang mungkin bisa kalian pakai untuk self learning sendiri. Itu saran pertama. Saran kedua, find your tribe, atau cari community yang tepat untuk kalian. Tahun 2021 gue coba gabung ke banyak grup UI UX design, product design di Facebook, di LinkedIn, dan gabung ke grupnya UI UX design juga, TikTokers yang waktu itu dibuat oleh Ko Edward dari ticket.com. Thank you Ko Edward. Dan itu impact banget untuk kita bisa terus nge-showcase, misalkan kayak kita udah mencoba bikin desain, terus kalian minta feedback di sana, ya udah nanti akan dikasih tahu nih feedback kayak gini, mungkin buttonnya harus kayak apa, warnanya kayak gimana, segala macam. Dan itu akhirnya membantu kita dan membangun kita untuk bisa belajar secara bersama gitu, dengan diskusi, dengan berkomunitas gitu. Dan kita jadinya lebih niat dan lebih mencoba untuk nge-showcase hasil karya kita. Itu yang menurut gue salah satu hal yang penting juga di poin nomor 2 ini, find your tribe. Saran yang ketiga adalah build your portfolio. Sebagai UI UX designer, orang-orang akan yakin untuk nge-hire kita dengan melihat portofolio kita, track record kita seperti apa, hasil yang udah kita buat seperti apa. Jadi saran gue adalah coba bangun portofolio kalian yang menarik dan sangat bisa kalian banggakan gitu. Dari mana? Apa kita harus nunggu project dulu atau mungkin nunggu seperti apa? Nggak juga, kalian bisa bikin project semu. Kalian bisa mencoba untuk memberikan solusi dari masalah yang mungkin di sekitar kalian masih banyak banget problem-problem yang bisa kalian solve. Dan menurut gue itu adalah salah satu cara untuk bisa nge-showcase portofolio kalian, nggak cuman ngomongin tentang desain, tapi juga dari sisi UX-nya, dari sisi research-nya gitu. Jadi kalian coba bangun portofolio untuk bisa meyakinkan siapapun orang yang mau nge-hire kalian sebagai freelance ataupun sebagai UX designer. Beberapa minggu terakhir, Halo Designer juga ngasih beberapa materi tentang bagaimana cara kita membuat portofolio yang menarik HRD. Nah, linknya nanti akan gue attach di bawah di kolom deskripsi. Kalian bisa cek di link yang gue kasih. Dan di sana materinya banyak banget, membahas tentang, ya dia ada bukunya, ada juga tentang desain sistem, dan yang paling penting tentang bagaimana caranya membuat portofolio menarik untuk HRD. Jadi langsung aja coba cek aja di bawah di link yang gue kasih. Sip. So itu sedikit cerita dan tips dari gue untuk kalian yang mau berkecimpung dan memulai karir di bidang UI UX design. Kesimpulan dari gue, ya semua orang punya kesempatan yang sama.
kalian bisa belajar dari media manapun. So, yang membedakan kita adalah cara kita meluangkan waktu untuk belajar dan niatnya. Dan juga tentu konsistensi. Jadi, seberapa kalian niat, seberapa kalian bisa meluangkan dan memanage waktu kalian, dan juga seberapa kalian bisa konsisten untuk terus bisa belajar dan mengupgrade skill kalian di bidang UI UX. Jadi, apakah kalian udah siap? Coba ngomong di kolom komentar. Nama gue Dika, salam hipster.